breath, but he's come straight back. Big exchange of shots, and now Thompson under pressure once again, and goes down for the first. Goes again. Referee Howard Foster looks on, and that's it. That's the end of the challenge of Jordan Thompson. Really too far back. Oh, big shot! Yeah, Jar's going to start. There's a good shot. That is a good shot. Decisive moment. It's all over for Ellis Oro. Cheers! 2018 was the last time he finished a fighter, and he's ready to go again. Connor, and they'll stop it. Dimitri Bivol. Di dunia tinju selalu ada cerita-cerita besar yang memikat perhatian para penggemar. Dan kali ini kita berbicara tentang sebuah kemungkinan salah satu pertarungan terbesar di salah satu divisi, yaitu di kelas penjelajah. Dimitri Bivol, sang juara dunia 175 WBA, dikabarkan akan melawan Jay Opetaia, seorang juara dunia kelas penjelajah versi IBF. Dua petinju dengan gaya bertarung yang berbeda, divisi berbeda, namun mempunyai dan ambisi yang luar biasa. Apa yang terjadi jika mereka berdua akhirnya bertarung di atas satu ring? Dan bagaimana kemungkinan pertarungan ini akan terjadi? Mari kita ulas lebih dalam. Dimitri Bivol lahir di Kirgistan namun mengibarkan bendera Rusia. Dia adalah seorang juara dunia kelas berat ringan WBA yang memegang posisi sangat kuat di dunia tinju internasional. Dengan rekor 24 kemenangan 1 kalah, Dimitri Bivol dikenal karena teknik pertarungannya yang sangat disiplin dan dominasi taktis di atas ring tinju. Dia mengandalkan jangkauan pukulannya yang panjang, kaki yang cepat, dan kemampuan untuk mengendalikan kecepatan pertarungan. Kemenangan-kemenangan besar atas Canelo Alvarez dan Artur Beterbiev beberapa waktu yang lalu, di mana dia bisa mengalahkan sang bintang Meksiko dengan keputusan bulat dan monster KO dari Rusia, telah menegaskan kualitasnya sebagai salah satu petinju terbaik, petinju paling teknis dan terampil di dunia. Di sisi yang lain, ada Jay Opetaia, petinju asal Australia yang juga tidak kalah mentereng dan menjanjikan. Pemegang gelar juara dunia kelas penjelajah versi IBF, Jay Opetaia memiliki rekor yang sangat mengesankan dengan 28 kemenangan tak pernah kalah. Dia dikenal sebagai petinju dengan kombinasi serangan yang agresif dan pertahanan yang cukup solid. Opetaia bisa bertahan dalam pertarungan yang berlangsung lama dan kemampuan bertahan serta serangan balasannya yang sangat akurat dan efektif. Kemenangannya yang paling mencolok adalah ketika dia bisa mengalahkan Maurice Bradley di tahun 2022 dengan berhasil meraih gelar IBF untuk menambah prestasinya, serta kemenangan terakhirnya di bulan Juni kemarin saat dia melawan Claudius Kiel. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika kedua petinju ini bertemu di atas ring? Meskipun keduanya berasal dari divisi yang berbeda, ada sebuah ketertarikan besar dari para penggemar tinju untuk melihat pertarungan ini bisa terjadi. Bivol yang telah menjadi juara kelas berat ringan bisa melangkah ke kelas penjelajah untuk mencapai tantangan yang lebih besar. Triloginya yang gagal untuk bertarung melawan Artur Beterbiev naik ke divisi penjelajah. Di sisi yang lain, Opetaia yang merupakan juara kelas penjelajah IBF bisa mencapai pengakuan lebih besar dengan menghadapi salah satu petinju paling dihormati di 175 ini. Namun demikian, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pertarungan itu. Di antaranya adalah yang pertama, tentang perbedaan berat badan. Dimitri Bivol selama ini bertarung di kelas berat ringan dengan 175 pound. Kemungkinan akan membutuhkan waktu untuk naik ke kelas penjelajah yang berkisar antara 200 pound. Tentunya ini bukan menjadi masalah yang besar karena Dimitri Bivol pernah berkompetisi di kelas berat yang lebih tinggi, tentunya di saat dia masih amatir. Tetapi melawan seorang petinju seperti halnya Jay Opetaia ini yang terbiasa dengan tubuh besar di kelas penjelajah pasti akan memberikan tantangan tersendiri. Jika kita melihat rekor mereka, Bivol jelas lebih unggul dalam hal pengalaman bertarung di level juara dunia.
Bivol sudah menghadapi nama-nama besar seperti Canelo Alvarez, Joe Smith Jr., Jean Pascal, ataupun Artur Beterbiev. Menghadapi lawan-lawan berat seperti itu jelas membuktikan kualitas seorang Dmitry Bivol sebagai petinju elit. Jai Opetaia meskipun juga lebih muda dan relatif baru di tingkat elit, tentunya juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Rekor itu membuktikan bahwa dia adalah seorang petarung yang memiliki mental juara. Dmitry Bivol dengan kemampuan bertahan dan penguasaan teknik tinggi mungkin akan dominan dalam pertarungan ini jika itu terjadi. Namun Opetaia juga bisa menjadi lawan yang sangat tangguh dengan serangan keras dan kekuatan fisiknya. Dalam hal gaya bertarung, Bivol mungkin akan lebih memilih untuk mengatur jarak dan memanfaatkan kecepatan kakinya, sementara Jai Opetaia dengan kekuatan serangan dan daya tahannya yang luar biasa mungkin akan mencoba mendekatkan diri dan bertarung dalam jarak dekat. Bivol sedikit lebih tinggi dan lebih memiliki jangkauan tangan yang lebih panjang, sehingga hal itu memberikan dia sebuah keuntungan tersendiri dalam mengatur ritme pertarungan, tentunya dari jarak jauh. Namun, Jai Opetaia yang lebih muda dan lebih berat secara alami memiliki daya tahan yang lebih kuat yang bisa sangat berbahaya jika dia berhasil membuat pertarungan itu berlangsung dalam tempo tinggi dan lebih agresif. Pertanyaan berikutnya adalah, mungkinkah pertarungan ini akan terjadi? Banyak yang berpendapat bahwa Bivol lebih mungkin untuk naik ke kelas penjelajah demi mencari tantangan baru, mengingat bahwa dia di 175 ataupun kelas berat ringan sudah tidak banyak pesaing yang bisa dia hadapi. Sementara itu Jai Opetaia mungkin akan melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan besar untuk naik daun dan menghadapi petinju yang lebih dikenal secara internasional demi membuktikan dirinya di level tertinggi. Pertarungan semacam ini akan menjadi peluang lebih besar atau menjadi peluang besar baik untuk Dmitry Bivol yang mencari tantangan baru ataupun untuk Jai Opetaia yang ingin membuktikan dirinya sebagai juara kelas penjelajah sejati. Namun, ada satu hal yang harus dipikirkan oleh kedua belah pihak, yaitu ukuran dan kekuatan fisik. Bivol mungkin perlu beradaptasi dengan ukuran tubuhnya yang lebih besar di kelas penjelajah, sementara Jai Opetaia harus menghadapi petinju yang lebih teknis dan lebih berpengalaman. Namun, jika mereka bertarung, kita pasti akan melihat duel menarik antara kecepatan, teknik, dan kekuatan fisik. Apakah kita akan menyaksikan pertarungan ini akan terjadi di masa depan? Masih banyak yang harus dipertimbangkan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pertarungan ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar tinju di seluruh dunia. Sahabat tinju dunia, apakah Bivol akan naik ke kelas penjelajah untuk menghadapi Jai Opetaia, atau akankah Opetaia terus menunggu tantangan lainnya di kelas itu? Hanya waktu yang akan memberi penjelasan. Tulis komentar Anda.